Video terakhir sekarang ya. Oh enggak, terakhir. Ya dianggapnya terakhir, aku tak upload terakhir. Jadi setelah semua itu tadi, Mas. Kesan-kesan sampean apa? Proses perjuangan dari tahun 99 sampai saat ini. Walaupun sebelum 99 sampean mau di tahun sana sudah mengerjakan di advokasi buruh, walaupun sampean bukan buruh. Ya, sebagai solidaritas lah taruhlah gitu yang dirasa lebih lah karena lulusan SMA itu harus matur nuwun karo orang tua sampean karena mempedulikan pendidikan dibanding teman sebaya sampean bisa dikatakan gitu ya, beberapa yang sampai SMA karena semua langsung ke aku ya pernah ngalami sekolah zaman kita itu kan, terus kalau sekolah jangan SMA tapi STM karena kalau STM bisa langsung kerja, kalau SMA harus kuliah gitu. Nah, soal sekolah ya memang saya tidak mengesampingkan peran orang tua ya. Terima kasih sekali. Tapi ada orang tua sambung saya yang berperan di sana. Ya siapapun gue yang jadi pengurus panti asuhan Umar bin Khattab itu Muhammadiyah di situ. Kalau kesan-kesannya ya perjuangan ini Mas. Yang pertama itu kaitannya soal bagaimana pengalaman pertama saya mengorganisir warga. Karena waktu itu mengorganisir atau mengkoordinir warga sini. Karena waktu itu saya tidak kenal NGO, tidak kenal LSM, tidak kenal LBH, tidak kenal Handoko, tidak kenal siapapun. Tanpa kenal Mas Handoko dari? Setelah kasus Sanu muncul, kasus tanahnya muncul. Oh, PT Trata? Iya. Oh, bukan, setelah P2KPP muncul. Perjuangan buruh ini kan sebelum P2KPP. Bukan, dia tak omong ke. Oh, ini yang diomongin pas waktu buruh. Oke, itu satu ya. Jadi mengorganisir warga sampai melakukan tanda pada PT ini sebelum kita kenal pendamping, belum kenal LPA, belum kenal LSM dan lain-lain. Terus yang kedua, pas penangkapan Mas. Penangkapan itu heroik sekali ya. Saya harus lari-lari, sembunyi lari-lari. Ini yang buruh? Bukan yang ini petani. Penangkapan petani. Sorry, sebelum sempat ditangkap semalam. Bisa kenal Mas Handoko setelah petani ini apa? Dari siapa atau ada yang menghubungkan? Waktu itu Mas Handoko datang ke pertemuan kita di sini. Oh, justru support sini solidaritas gitu ya. Okay. Mas Handoko ikut pertemuan di sini, kemudian kita melakukan komunikasi lanjutan berkaitan dengan pembentukan PBB. Oke. Nah, setelah PBB dibentuk lah itu baru akrab dengan Handoko. Oh, terus diajak berjaringan bareng ya. Wah, YouTuber baru nih. Wah. Nah. Bajingan. Bajak loh. Tapi keren gini. Gini ngaco sih, kesan-kesan lagi dramatis dirusak orang juga. Ini dramatis ya. Bang Asmir. Muridku ada 2. Oh iya. Yang YouTuber kok. YouTuber. Baru 2 hari mereka belajar. Sudah banyak anunya. Ya aku iki disambung iki. Cocok. Piye mau lanjut ke sana. Nah, setelah Ibunda itu karena konsolidasi ya. Ibunda. Merangkak. Maafkan saya sudah sombong enggak pernah sini. Sik rusuh iki. Kok sik iki. Mic-nya deketan dia ya. Kan di belakang. Setelah Mas Handoko datang. Setelah penangkapan lah ya. Kita harus merangkak membangun organisasi lagi itu kesan sekali. Berarti sedikit banyak anak bojo tak tinggal. Wah, itu tadi belum terucap. Sebenarnya bukan kesan ini ya, kesan ya. Pendidikan ilmu bagi sampean maupun istri ya. Itu meninggal. Anak bojo tak tinggal. Tinggal itu di mana? Tak tinggal tak titip kenal Handoko loh. Jadi ditinggal di pengungsian. Iya, kadang-kadang di rumah. Oh, isok balik sini. Tapi kan saya akhirnya enggak bisa kerja ini. Harus membangun organisasi lagi. Waktu ya. Tidak bisa saya tinggalkan organisasi nurung tadi. Jadi setelah organisasinya mulai terbentuk lagi, waktu itu 2001 saya sempatkan untuk bekerja di Kalimantan. 2001. Loh, itu kan genting-gentingnya toh? Iya, 2001. Setelah penangkapan mereka keluar loh. Oh, setelah mereka keluar, terbentuk struktur baru kan sampean ketua? Belum dia. Belum restrukturisasi lagi. Belum restrukturisasi lagi, itu baru perintisan. Jadi sangat udah tinggal ke Kalimantan, saya ikut nebang di sana. Berapa waktu? 8 bulan. Illegal oke. Harus tinggal di hutan,
sendirian 8 bulan. siang malam, iya 8 bulan. Oh, iya, Lebaran sempat enggak hilang. pulang Terus yang kampung. ngurus di sini yang kader sampean atau yang ganti untuk mengkondisikan warga? ada di sini. Oh, orang teman-teman. kedua, ketiga, orang inti ya. Nah, setelah itu saya pulang, baru kita bangun lagi. Wis entuk duit sangu kae Pengurus jalan lagi, tempur lagi. 2001. Aku ya sekolah kuwi. Pas sekolah. Sekolah ning jero aku ya. Dan bisa sempat Nah, setelah saya masuk nyangkut tau. pengurus, terus kemudian jalan sana sini, saya mulai masuk ke struktur organisasi yang lebih besar, organisasi Tani Jawa Tengah. Ortaja. Waktu Mas Indra bukan? Aku dulu waktu pernah itu ngikut. Rois, Sambel itu saya bisa bedakan loh. Oh, es Bener, ini dulu sambel yang apa sering ini? ke Gimana ngomong Insis tadi? Jogja. Iya, Itu betul. Sambel Bunda ini. Rois ini Aku dulu lebih ketua kenal. Ortaja pertama. Oh. Rois jadi ketua, saya ada di 9 piro ya, aku divisi sempat mampir advokasinya. dikasih nomor kalau ning ke Pekalongan nginep di rumah Indra di Ortaja. Dia sudah produksi daster opo Ortaja, betul nggak? Dulu. Oh, aku sempat tahu Indra. Oh ya, Rois, paham aku. Rois. Beliau sudah meninggal beberapa tahun. Oh, Gantinya Rois Heri saya masih masuk di kepengurusan. Kemudian habis Rois, kok malah nggak di sampai lumah. FPPB? FPPB kan saya masuk kepengurusan sebagai divisi advokasi, koordinator divisi advokasi. Tapi juga gabung di tingkat Jawa Tengah. Oh, tingkat provinsi ini lebih gede ya. Ini tingkat Pekalongan, Batang. Ini tingkat Batang Pekalongan ya. Batang PPB Pekalongan, ya. Ini tingkat provinsi Jawa Tengah Ortaja. Nah, habis itu kita bangun solidaritas petani se-Indonesia itu. Kemudian saya diberi mandat sama teman-teman. Apa namanya yang Jawa Tengah. nasional? Petani Mandiri. Organisasi Petani Mandiri. 3 bulan tahun 2003 ini kita ngawal deklarasi untuk petani mandiri waktu itu. Kebetulan saya ketua SC-nya waktu itu. SC, Steering Committee. Iya, sama ketua organisasi kemarin. Posisi Ya, SC. 3 bulan di Jakarta itu kita manfaatkan untuk advokasi kasus juga. Jadi kita jadwalkan petani-petani yang ada di daerah ketemu dengan kepala BPN, ketemu dengan Komisi 2, ketemu dengan Komisi 3, advokasi kebijakan kehutanan, undang-undang air, sumber daya alam, sama teman-teman sana Jakarta yang sudah top-top duluan itu. Iya. Nah, tadi balik meneh iki segmennya kesan nih. Terus tadi ngelanjut yang tadi tapi apa ya? Rapo judulnya waton ngomong sak karepmu. Nonton karepmu ora karepmu ning iso ya nonton, nek iklan aja di-skip. Ya, iki omongan rakyat yo ngene iki. Tapi iki tokoh beliau ini tokoh yang keren. Terus kesannya dibalik lagi, balik kesan. Mau arep nyambung sing Kesan Jawa Tengah, yang- kita buat konten meneh. Kesan yang berikutnya itu, kemudian kan ada agenda politik itu, Pilkada. Oh, 2006 2007 betul ya? Nah, di situ 2007 akhir saya jalankan sama teman. 2007 kan sih rame-rame ini juga ya? Masih sini HGU kan belum keluar, Betul. SKJ Masih ini. proses masih proses perlawanan. kasasi ya? Bisa kenceng. Belum, bukan kasasi. SK Yang mau ngopi siapa? Yang mau ngopi siapa? boleh Bu Ini kayak Sorry. kopi. penonton boleh interupsi. Boleh. Oh. Mas itu dulu kayaknya ada itu ya. Nelayan gabung terus. Aku sih ke Oh, belum. belum aku sih Sudah. kan udah ceritanya nih. Lagi kan Teh. Mas Andre, tolong dikontrol iki. Ben nyambung iki mulai ngerti kono soalnya. Ini baru manis dulu ya. Bosan dulu. Entar dulu. Anu, ini benar, tapi tadi kita omongin di segmen yang tadi. Sudah makanya ini enggak nyambung dia teko-teko ngisro ini. ini pesan dan kesan loh ini. Ini wis kesan dan pesan di satu bolak-balik mana ini. Atau maju. Kowe mau kesan-kesannya mau lho sing Pilkada, meninggalkan. Oh, Pilkades, sorry. Oh, masuk leru. Oh, Nah, soal meninggalkan keluarga itu ya. Wis. Anu lah. Pilkades, ada momentum Ya, Pilkades. momentum Pilkades itu teman-teman merekomendasikan saya lewat. Berarti inisiatif teman-teman warga. Nah, Hitung-hitungannya apa? hitung-hitungannya waktu itu menjelang perpanjangan HGU. Jangan Oke. sampai kadesnya dipegang oleh Oh, Orang organisasi. Yes. Nah, dari investigasi pengurus yang ada di sini Apa sih ini kan? bilang, "Yuk, ini ora kono sing Anak nyalon." ponaan. Kita kalah. Enggak hitung-hitungan masa? Masa kan banyak kita itu.
Kene iki piro pemilih? Pemilih ya sekitar 1.500-an. Krisane 1.500. Kira-kira gambaran menguasai suara Krisane wis ora nyambung. Sekitar di angka Bisa udah nggak nyambung. 400-an ada. wis 400-an. tarung ya. Kuwi 400-an modal. Ya, modal 400. Nah, Tetapi kan saya punya teman-teman di dukuh lain yang bisa saya konsolidasi. iya, maksudku modal solidnya 400, terus dari 400 ini ngembang ke saudara-saudaranya, jadi taruhlah iso menangnya di angka saya menang di angka 500 berapa? 500 Selisih 60 suara oke, jadi tanpa bagi duit. ya waktu itu karena penting, malah justru warga menyupport. kepentingannya kuwi politik yang benar itu aku contoh ini loh, menukar suara dengan kebijakan. Paham nggak? Kalau kebijakan nggak dia berikan, nggak mungkin dia bisa 3 periode, itu jawabannya kuwi. Jadi kalau pemilih dikasih duit, ya wes kita transaksional aja nagih apa-apa karena suaramu dituku nganggo duit kok nagih tuntutan fasilitas. Nah, mungkin ini keren nih. Nah, ini ada konflik pasca itu. Itu setelah kepilih. Setelah kepilih. Oke, sukses akhirnya ya. Nah, begitu kepilih, kita advokasi, kita kirim surat atas nama pemerintah desa ke BPN Batam, ke BPN Jawa Tengah, provinsi, Pak Dodi toh, ke BPN pusat, kita wiri-wiri ke pusat. Ternyata SKHGU-nya tetap keluar juga sama Joyo Winoto. Itu yang 2008 tadi. Nah, kemudian kita kasasi. Setelah kalah di PT UN, banding, kita kalah di kasasi. Pasca kalah di kasasi itu, saya merasa direndahkan sama sekali. Karena Iya. waktu itu saya difitnah menerima suap dari PT Pagilaran. Padahal prosesnya proses hukum. Ya, disitulah perpecahan organisasi mulai ada. Bunyi ini kok indikasinya apa kok? Saya tidak tahu siapa yang menyebarkan, tiba-tiba saya difitnah bahwa KDC menerima suap dari PT Pagilaran sehingga kasus kita. Oh, kasasi itu dimainkan kayak gitu. Ya saya tidak tahu ini siapa yang nyebar ya. Nah, itu peristiwanya beda. Habis itu saya kan dengan itu kita skip. Skip lah itu. Jadi ini nanti lagi. ada kejadian. Saya saksi. Ada kejadian di internal tentang itu, terus akhirnya piye? Nah, perjalanan saya dari tahun 2007 sampai ada perpanjangan HGU kan, saya sering disidang Pak Camat, sering disidang Pak Guyuban untuk menerima tawaran PT Pagilaran, karena waktu itu Pak Camat dan Pak Guyuban kepala desa itu sudah menawarkan rumah, uang, terus mobil, tapi kan kita tolak semua. Tetapi masyarakat kan tidak mau tahu karena kalah, kemudian ada hembusan kayak gitu, mungkin akhirnya saya dijatuhkan ya Pak, hal-hal seperti itu. Nah, dengan kejadian kayak gitu, setelah kita konsolidasi lagi, kemudian pihak manajer PT Pagilaran itu waktu itu kan pindah tugas toh, dari Pagilaran, Pak Tentrem, namanya Pak Haji Tentrem, sama pindah ke direksi. Nah, Pak Haji Tentrem ini yang minta saya harus menyampaikan pesan dan pesan di akhir masa jabatannya itu di hadapan pejabat-pejabat Batam, termasuk mantan camat Glado yang waktu itu Melobi sampean. dan sering memanggil saya untuk disidang. Nah, di hadapan banyak orang termasuk tokoh-tokoh Pagilaran ini, ya. saya sampaikan, ini ada Pak Camat, dulu saya ditawari mobil, ditawari rumah, ditawari duit, Pak Guyuban juga hadir, saya terima enggak Pak Camat? Itu di hadapan orang. Pak Camat cuma geleng-geleng kepala. Nah, di situ akhirnya saya clear secara mental, secara moral saya clear. Beban tanggung jawab Betul. itu wis lepas duluan. Sehingga karena saya clear di situ, saya merasa tidak ada beban lagi. Tidak ada beban lagi secara mental, karena kalah itu kan soal pertempuran. Betul. Pertempuran itu bisa menang, bisa kalah. Ini, Tetapi jangan sampai kekalahan kita itu dikambing hitamkan pada orang-orang yang selama ini berjuang bersama. di antropolog harus paham. Kayak gitu. Jadi Caranya kayak aku pernah ngomong, jadi kalau kita itu bisa kalah, tapi kebenaran itu nggak akan pernah bisa kalah. Nah, imbas dari itu di pencalonan Pilkades yang kedua,
saya tetap maju Oke. dan tetap tidak membagi uang Dan tetap kepilih. dan tetap kepilih lagi. Terus yang ketiga dan maju lagi. Iya, karena saya nggak enak sama warga, saya bagi lah. Oh. Sedekah ya. Itu aslinya ini. Tapi tadi yang menarik adalah podo kalau yang sering ada di podcast ini toh, Iya. bahwa kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Yang kalah kita. Tapi kebenaran itu satu saat akan menang. Kalau sekarang ini kita kalah oleh rezim ya mungkin. Tapi satu saat pasti kebenaran akan menang. Nggak mungkin kebenaran itu subjek, nggak akan bisa kalah. Nggak akan widis, kebenaran itu nggak mungkin bisa kalah. Nggak mungkin. Yang kalah ya Wahyudi kalah, aku kalah, siapa orang kalah, setan itu kalah. Tapi kebenaran nggak akan bisa kalah. Itu ada filosofinya, Bang. Apa filosofinya? Secepat-cepatnya kejahatan berlari, suatu waktu kebenaran akan mengejarnya. Oh, sepandai-pandai itu melompat, Pasti jatuh Itu juga. salah. bahasa filosofi. Pasti pakai latihan Ya, juga. Oh iya ya. Loh, sepandai-pandainya tuh melompat pakai latihan juga ngawur. Latihan itu blok. Gitu, jadi kesan yang sangat berkesan dari gue ya. Dikasih kesempatan untuk skakmat ya. Nah, Apa kesan yang terakhir. Ada kesan yang terakhir sih. Kesan terakhir ini 2015. Kesan terakhir ini maksudnya sepanjang proses Karir. bro. 2015. Meskipun sebelumnya waktu itu Mas Gadang di Komnas HAM nawari saya untuk anu toh ke Sri Lanka di Bali ada diskusi guru. Saya tidak bisa waktu itu. Kemudian di tahun berikutnya saudara sekjen KPA Iwan Nurdin sekjen saya, Mas Yud, Maksudnya enggak nah ini ada undangan ke Afrika, mau nggak? Acara apa? PBB. Ngapain? dari penjualan. Ngapain? Loh, ini Dia bikin kaos. penting nih Mas Yud. Yang harus diberangkatkan ketua OR dan kudu bisa bahasa Inggris karena tidak ada yang awam. Semangat. Saya dan Oke wis. Nah, itu akhirnya saya bikin paspor berangkat ke Kenya. Wis Kenya bro, itu Undangan forum PBB. Undang PBB untuk mewakili Indonesia dalam diskusi apa namanya propor budget dan apa Propur budget. dan apa namanya redistribusi anak-anak itu. Merinding bro, ngeri ya. Itu kenang-kenangan yang paling Kesan ya, ini merinding ya bro. Dari forum kampung, kecamatan, akses sosial. lurah, sampai mewakili sebagai petani. sebagai peasant organization. Sebagai Generasi selanjutnya. pelaku Ya, itu community organize ya, Kalau masih ada organizer, berhasil. ya CEO community organize yang mengorganisir rakyat, penggerak motor penggerak, nek bahasa rakyatnya motor penggerak di desa ini dalam perjuangan petani maupun sebelumnya ada juga buruh, tapi yang muncul sosok beliau adalah petani dan hasilnya dari yang diorganisir merekomendasikan beliau untuk maju sebagai lurah di sini dan tanpa uang dan dibiayai oleh para petani dan menang sampai 3 periode, bahkan iso 4 periode tapi katanya pengen maju presiden ya wis. Itu hak setiap Warga negara. negara. Masalah terkabul dan tidak urusannya Gusti Allah lah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kesan-kesan apa lagi? Jadi begini, Sing ono hubungannya karo aku gak enak belas sih kesan. ini Mas, sampean iki kan sampean iki kan jadi YouTuber sih hanya. Ora sak konten YouTuber. Kondisi kaitannya dengan sampean. Jadi kok ngomong soal sampean. Jadi perjuangan YouTuber ya padha karo perjuangan petani. Jangan kenal lelah, insya Allah manis nanti di belakang. Kata Mario ngemut. Mario ngemut. Insya Allah, tidak apa-apa tertarik. Teruslah bekerja keras karena hidup nggak semudah cocotnya Mario Teguh. Iya, itulah pada intinya. Hidup itu berat, Terus Bung. berjuang. Terus Oke berjuang. ya, berarti makasih ya. Iya. Nanti ada naik konten yang kambingnya. Iya. Oke, bolo-bolo. Ini tadi ada 3 konten yang sangat keren. Rasa ngomong inspirasi pola urusanmu. Kowe arep tertarik, arep berjuang, arep mengikuti jejak beliau itu urusanmu. Yang penting ini tadi kita sudah mendengar kisah nyata, kisah-kisah yang dialami beliau, bagaimana melakukan perjuangan, bagaimana menyiasati anak bojo luweh dan terus tetap bergerak dan tetap membangun jaringan, dan dari
di kampung, dari desa sampai forum kecamatan kebenaran terungkap dan sampai ke forum PBB mewakili Indonesia. Wahyudi Pagelaran. Tapi itu Pagelaran nih Pak Gelaran apa? kepala desa 3 periode desa Keteleng. Terus pandengi channel saya dan mohon support lur ben iso nggo urip ora tergantung resupo ben cocote tetep atos ya. Rungokno.